sangat baik. Kebaikan Tuhan lebih dalam daripada laut, lebih tinggi daripada langit, bahkan lebih lebar daripada samudra. Apapun yang terjadi, kami katakan Engkau adalah Allah yang baik. Karena itu di tempat ini kami boleh bersorak-sorai, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Karena Engkau lah yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Percaya pada saat Engkau diagungkan di tempat ini, hadirat-Mu boleh melawat menjamah kami. Yang lemah sedang dikuatkan, yang susah sedang dihibur, yang terikat sedang dibebaskan. Engkau sedang memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kami semuanya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Firman Tuhan akan menuntun kami menjadi umat yang semakin dewasa. Urapi kami dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tanah liat ini, supaya apapun yang boleh hamba sampaikan, semuanya adalah isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya mengajak saudara membacanya bersama-sama. Ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetap rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, setiap kita pasti nggak mau disebut orang bodoh. Baru-baru saja kita mendengar berita ada beberapa rumah anggota DPR yang didemo kemudian dijarah. Kemudian terjadi demo-demo sampai juga mengorbankan jiwa. Gara-garanya dimulai ada seseorang yang mengatakan bahwa kalau orang mengusulkan DPR dihapus, itu adalah orang yang tolol. Tolol dan bodoh tuh adik kakak saudara ya. Cuma kalau bilang tolol tuh lebih kasar lah ya. Tapi sebetulnya sama aja lah, orang tolol itu bodoh. Orang bodoh itu ya tolol. Orang bisa mengucapkan tolol atau bodoh itu karena dasarnya DPR nggak bisa dihapus menurut undang-undang. Dan DPR itu adalah wakil rakyat. Jadi kalau rakyat nggak punya DPR, siapa yang mewakili? Cuma kenyataannya orang-orang DPR sepertinya nggak mewakili rakyat. Jadi mereka minta supaya DPR-nya dibubarkan. Tapi nggak bisa. Jadi nggak salah ya kalau dibilang tolol. Tapi kan beda ya kalau ngomong itu orang-orang yang usul DPR dibubarkan tuh orang yang kurang pinter. Sebetulnya istilahnya sih cuma beda. Tapi maksudnya sih sama. Jadi sepertinya nggak salah. Orang itu dibilang orang tolol, orang bodoh paling nggak suka. Jangankan orang dewasa, anak-anak juga kalau dibilang tolol suka marah saudara ya. Coba aja saudara punya anak, dasar kamu tolol gitu ya. Saudara, setiap kita yang disebut orang Kristen terbagi dua golongan. Ada golongan orang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana. Tapi firman Tuhan membaginya bukan orang bijaksana, kemudian ada orang tidak bijaksana. Kalau ada orang bijaksana,
ada orang juga yang bodoh gitu ya. Jadi orang yang nggak bijaksana itu sebetulnya orang yang bodoh. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia orang bodoh. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur. Kita tuh orang bijaksana atau orang bodoh gitu ya. Kalau kita sendiri mendengar firman Tuhan melakukannya, maka kita bukan orang bodoh. Ya, jadi saudara sendiri. Lalu kenapa firman Tuhan membagi seperti itu? Karena ada banyak orang yang nggak sadar bahwa hidup bijaksana itu bukan pilihan, tapi satu keharusan. Usia saya masih relatif muda, 79 tahun. Kalau orang-orang Chinese udah lewat ulang tahun, biasanya tuh umurnya tuh suka ditambah ya. Jadi kalau saya bulan Juli ulang tahun, sekarang saya udah di atas 79. Istilah itu jalan 80 gitu ya. Jadi harus ingat saya ini memasuki 80. Nah saudara, kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10, orang yang umur 80 itu orang kuat. Yang lucu saudara, yang menyampaikannya itu Musa. Musa itu berkata umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi saya 80 tahun ini orang kuat ya. Tapi Musa sendiri ternyata usianya sampai 120 tahun. Ada banyak pengkhotbah menafsirkan kenapa Musa mengatakan umur manusia 70 sampai 80. Karena Musa sedang stres, Musa sedang depresi, Musa sedang berputus asa. Sehingga 80 juga belum tentu lah. Kalau bisa 80 itu betul-betul orang kuat. Karena kenyataannya dia sampai 120. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, kalau saudara baca di sana, Musa mengatakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari dengan bijaksana. Jadi ada penafsir yang mengatakan karena Musa hidup bijaksana, maka dia berhasil sampai usia 120 tahun. Saya menangkap orang yang bisa berusia panjang bukan saja sekedar bijaksana mengelola makanannya. Bukan hanya sekedar bijaksana mengelola gaya hidupnya. Tapi dia harus juga bisa mengelola di dalam pekerjaannya. Mengelola di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia harus bisa bijaksana mengelola pelayanannya. Karena itu saling berhubungan. Kita berikan tema hidup bijaksana adalah satu keharusan. Bijaksana adalah orang-orang yang punya pikiran tajam. Bijaksana adalah orang-orang yang pandai. Ya, kalau tadi kita bicara bodoh, tolol, lawannya orang pandai ya. Tapi Alkitab katakan bukan orang pandai, orang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang yang berakal budi. Karena itu pada saat Salomo ditanya sama Tuhan, engkau minta apa? Salomo nggak minta kerajaan yang besar, nggak minta kekayaan, nggak minta juga panjang umur, tapi dia minta hikmat dan akal budi. Yang ditafsirkan itu adalah kebijaksanaan. Kalau Salomo memiliki kebijaksanaan, dia akan berhasil menjadi raja yang besar, dia akan punya kerajaan yang besar, pemerintahan yang besar, dia berhasil di dalam segala sesuatunya. Karena itu dia minta kebijaksanaan. Saudara, kita ingin masa depan kita berhasil. Kita ingin rumah tangga kita berhasil. Kita ingin juga dalam pelayanan kita berhasil. Kuncinya adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana adalah satu keharusan bagi setiap kita. Nah, ciri-ciri orang yang hidup bijaksana kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah
9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Segala sesuatu. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya sering melayani kebaktian penghiburan. Ada ayat mengatakan, lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah akhir daripada segala sesuatu tentang manusia. Jadi orang-orang pada saat datang di kebaktian penghiburan harus ingat bahwa kita juga satu kali pasti akan mati. Amin. Yang nggak amin juga pasti mati. Orang-orang yang datang di kebaktian penghiburan harus ingat kalau saatnya mati kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya perhatikan ada orang-orang yang ditinggalkan kekasihnya, entah istrinya, entah suaminya, entah orang tuanya. Lalu yang ditinggalkan hidup, mereka suka mengatakan, saya menyesal, saya belum melakukan yang terbaik untuk istri saya, atau untuk suami saya, atau untuk orang tua saya. Sekarang orangnya udah mati. Masih mending kayak gitu, saudara. Kalau orangnya yang kepengen tuh orang yang mati. Udah mati gak bisa apa-apa. Kalau orang udah di rumah sakit, lalu dokter mengatakan, ya kira-kira tinggal 3 bulan lagi. Banyak orang baru berpikir, setelah ini saya akan lakukan hal-hal yang terbaik. Tapi tinggal 3 bulan. Ada kok pengusaha yang saya doakan. Tolong doakan saya kalau saya sembuh, nanti saya akan ikut pelayanan sampai ke Papua. Loh, Papua jauh-jauh amat ya. Di Bandung juga masih banyak orang yang perlu dilayani. Orang tuh kalau waktunya udah mau mati, baru sadar apa yang harus saya lakukan. Karena itu nggak salah yang ciptain lagu ya. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Maksudnya itu nggak apa-apa lah menderita, tapi dia sendiri udah punya tempat di dalam surga. Lalu belakangan beda lagi. Hidup ini adalah kesempatan mengingatkan setiap kita bahwa pada saat kita masih hidup, kita lakukan yang terbaik. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Apa yang ada di dalam tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada lagi di dunia orang mati. Semumpung kita masih ada. Kalau saya masih kuat, saya melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyian ini cocok buat orang tua atau orang muda, saudara? Ada yang muda, ada yang tua. Gimana sih? Kata orang muda itu mau buat orang tua. Udah nggak kuat lagi. Mumpung masih kuat, ayolah gitu ya. Kata yang tua, yang muda, mumpung kamu masih muda gitu ya. Saudara, menurut saya orang muda dan orang tua juga perlu berjaga-jaga. Karena masalahnya umur manusia sampai 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, nyata-nyatanya banyak yang di bawah 70 tahun juga udah meninggal kok. Baru-baru ini saya melayani umur 50-an ya. Saya punya teman ini kemarin baru meninggal umur 72. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Tapi mumpung kita masih hidup dalam dunia ini, kita lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Itulah tanda-tanda orang yang bijaksana. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lah jangan lagi bicara Tuhan lah ya. Kalau saya perhatikan, kalau gembala sidang kita datang ke Bandung, ke Aruna, Pak Niko, banyak orang yang sambut dia luar biasa. Belum Tuhan ya. Jangan-jangan nggak ingat sama Tuhan. Masih mending kalau orang melakukannya itu seperti ayat ini, kalau 3:23 ya. Saya melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Wah, biasa-biasanya saudara.
zamannya almarhum Pak David masih hidup ya. Kan saya sering mendampingi dia kemanapun gitu ya. Nah saya perhatikan kalau kita mau doanya kemudian lesehan di bawah gitu ya. Nah, kita kan buka sepatu saudara ya. Langsung ada orang yang datang bawain sepatunya. Bukan tas saudara ya, sepatu dibawain. Saya suka guyon saya bawanya. Kalau yang saya nggak dibawain. Apa yang kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Nggak usah untuk Tuhan lah. Untuk atasan kita, untuk orang yang dihormati sama kita. Kita bisa nggak lakukan itu untuk orang lain. Jadi orang bijaksana punya tanda bisa memaksimalkan kemampuannya. Dan dia juga melakukannya itu sama seperti untuk Tuhan. Yang kedua kita baca di dalam Amsal 1 ayat 5 ya, Amsal 1 ayat 5. Yuk. Baiklah orang bijak, 2, 3. Baiklah orang bijak, mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian, memperoleh bahan pertimbangan. Jadi hal yang pertama tadi memaksimalkan kemampuan kita. Hal yang kedua adalah kita selalu mau belajar. Saya khotbah bukan lagi udah ratusan kali, mungkin udah ribuan kali. Karena saya mulai berkhotbah itu usia saya 16-17 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan usia saya sekarang mungkin itu 60 tahun yang lalu saudara ya. 60 tahun saya udah pelayanan, mungkin udah ribuan khotbah. Apakah saya nggak belajar lagi? Apakah khotbah saya nggak usah persiapan lagi? Udah gampang. Enggak saudara. Seumur hidup kita harus belajar. Ada banyak orang kalau pengen HP, pasti HP-nya yang canggih. Pertanyaannya, apakah dipakai enggak fitur-fitur seluruhnya? Percuma beli yang mahal-mahal, tapi enggak dipakai semuanya. Hanya sekedar buat teleponan, hanya sekedar buat WA-an, WhatsApp ya. Hanya untuk tulis-tulisan. Yang lain-lainnya kan enggak kepake. Mau pakai ini enggak bisa, mau pakai itu. Ada banyak orang yang nggak bisa menggunakan alat elektronik. Masalahnya apa? Karena nggak mau belajar. Karena memang dia kemampuannya, orang-orang kuno kan ya biasanya susah untuk belajar, masih mending lah. Tapi kalau orang-orang muda, makanya saya suka heran ya. Kalau zaman sekarang ada wanita nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Jangan kesinggung ya kalau ada di tempat ini saudara. Tapi kalau kesinggung baguslah nanti jadi belajar. Ada yang bilang, saya nggak mau belajar, nanti disuruh-suruh sama suami saya. Saya nggak mau belajar nyupir, nanti keenakan suami saya. Justru saya pikirnya, kalau kebetulan nggak ada supir, nggak ada suami, kalau bisa nyupir kan mending gitu ya. Saudara, segala sesuatu sekarang belajar mudah karena adanya YouTube ya. Saya termasuk orang yang senang belajar ya. Jadi saya suka belajar ini. Pakai listrik mahal ya. Gimana kira-kira ini pakai PLTS ya. Listrik pakai tenaga matahari. Kira-kira ini biayanya lebih mahal mana? Saya itu mempelajari saudara. Karena kalau kita nggak belajar ya kita jadi orang bodoh ya. Orang yang bukan bijaksana itu orang yang bodoh. Jadi yang pertama memaksimalkan kemampuan kita, yang kedua kita harus mau belajar, yang ketiga kita baca di dalam Yosua 1 ayat 89. Yosua 1 ayat 89. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lanjut. Udah ya. Ini ayat 9 ya. Ya, itu ayat 9-nya. Yuk. Bukan ya. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saudara, saya suka membaca ini seperti kontradiksi ya. Karena ayat 9 berbicara
Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tapi ayat 8-nya mengatakan kita harus berhati-hati. Ada banyak ayat, saudara, yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ada banyak ayat juga yang mengingatkan kita bahwa kita berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Karena itu ada perumpamaan di dalam Matius 25, wanita yang bodoh dan wanita yang bijaksana kan. Wanita yang bodoh yang menyediakan minyak. Itu adalah orang yang hati-hati. Jangan-jangan sampai nanti pengantinnya datang, minyaknya udah habis gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang bijaksana, bukan saja harus memaksimalkan kemampuan kita, bukan saja kita harus selalu mau belajar, tapi kita juga harus mau bertindak hati-hati. Ada banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan itu karena kurang hati-hati. Kalau saudara punya dapur, saudara pakai gas kompornya, kira-kira tabung gasnya ada di mana? Biasanya ada di sebelahnya, betul? Kalau ingin selamat, saudara, harusnya gas itu terpisah. Jangan terlalu dekat sama kompor, kemudian juga tertutup. Jadi kalau ada apa-apa, si gasnya tuh nggak langsung. Itu termasuk yang berhati-hati. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau nggak ngalamin kecelakaan, mereka kurang memperhatikan. Karena itu ada istilah sebodoh-bodohnya keledai, enggak menginjak bekas telapak kakinya. Saya bilang banyak manusia lebih bodoh dari keledai. Kalau dia belum mengalami, maka dia enggak percaya. Orang lain lewat jalan sini, ternyata jalannya rusak. Udah dikasih tahu rusak, dia enggak percaya. Lalu dia nyoba, oh iya ternyata benarnya rusak ya. Padahal perjalanannya udah 5 jam. Jadi saya suka punya istilah banyak manusia yang lebih bodoh dari keledai. Kalau orang diomongin kayak gitu marah nggak marah pasti saudara ya. Tapi kan kenyataannya seperti itu. Kenapa sih nggak belajar ya dari apa yang terjadi lalu kita bisa bertindak hati-hati. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi ini untuk jadi orang bijaksana. Setiap kita ingin berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam ekonomi, juga termasuk kesehatan, harus hidup bijaksana. Yang mau katakan amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya kembalikan kepada imam musik. Imam musiknya udah rapture.